Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Suara Kota Wali. Jumpa lagi dengan saya Enzi di podcast yang bertema pengawasan verifikasi administrasi Bacalek Pemilu 2024 bersama tamu spesial kali ini ya, dari Bawaslu Kabupaten Demak. Sudah hadir di sebelah kiri saya di studio Radio Suara Kota Wali ada Bapak Muhammad Asroni SHMH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Enji. Kita ketemu lagi ya. Alhamdulillah. Kedua kali ini. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah membahas salah satu dari rangkaian kegiatan Pemilu 2024 ya. Nah, sekarang kita ke tema pengawasan verifikasi administrasi Bacalek Pemilu 2024 yang tentu saja fungsi pengawasan ini dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Demak. Nah, Mitra Suara Kota Wali, jika Anda ingin bergabung, berkomentar dan sharing di sini, boleh bergabung di channel kita di YouTube Suara Kota Wali Channel ya. Anda bisa komen di kolom komentar tersebut atau beratensi di WhatsApp kita di 085740800740. Pak Roni, kita punya tema yang sedikit seksi untuk dibicarakan ya. Soal pengawasan verifikasi saja sudah jadi tema yang perlu dibahas karena ini adalah salah satu proses yang amat penting untuk jalannya pencalonan begitu. Siap. Nah, secara sederhana mungkin secara umum Pak Roni ya, bagaimana prosedur pelaksanaan verifikasi administrasi ini? Ya, terima kasih Mas Enji. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai pengawasan verifikasi administrasi. Sebelum masuk ke situ Mas Enji, jadi perlu kita beritahukan bahwa pada saat sekarang ini tahapan pemilu tahun 2024 terkait yang pertama pemutakhiran data pemilih sudah menetapkan daftar pemilihnya di tanggal 20. Nah, sekarang yang masih berlangsung adalah berkaitan dengan pencalonan. Jadi memang tadi katakan Mas Enji bahwa pencalonan ini merupakan salah satu tahapan yang sangat seksi menurut saya. Jadi kalau kita bicara pilar penyelenggaraan pemilu itu ada 3 hal, yaitu adalah penyelenggara, kemudian ada peserta, ada pemilih. Nah, kalau bicara tentang pencalonan memang salah satu tahapan yang sangat seksi. Maka untuk itu kita bisa menginformasikan kepada masyarakat bagaimana proses pencalonan ini berlangsung. Nah, pada saat sekarang ini yang kita awasi terkait dengan tahapan pencalonan adalah pada masa sekarang ini adalah pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen bakal calon. Nah, dari durasi itu adalah mulai tanggal 15 Mei sampai tanggal 23 Juni hari ini berakhirnya terkait. Jadi ini masih dalam proses juga ya, 15 Mei kemarin. Terakhir tadi tanggal 23 Juni ini adalah terakhir proses verifikasi administrasi yang ada di KPU. Nah, prosedurnya seperti apa itu Pak Roni? Jadi begini, pasca peserta pemilu dalam ini adalah partai politik mengajukan pendaftaran bakal calonnya, kemudian oleh teman-teman KPU dilakukan verifikasi. Nah, verifikasi yang dokumen apa saja yang dilakukan oleh teman-teman KPU? Yang pertama adalah berkaitan dengan EKTP, kemudian ada surat pernyataan, kemudian ada ijazah, kemudian ada pekerjaan, kemudian ada dokumen yang harus dipenuhi adalah salah satunya adalah kartu tanda anggota partai politik. Nah, kita tahu ya rangkaian dari kegiatan ini telah didesain sedemikian mungkin, sudah ada tanggal-tanggalnya dari mulai awal dibuka sampai verifikasi ini telah disusun sedemikian rupa dan tentu saja penyusunan ini berdasarkan regulasi, betul ya Bapak ya. Nah, kita mau tahu nih seperti apa amanat regulasi atau dasar hukum yang mendasari verifikasi ini. Iya, jadi yang menjadi regulasi yang utama berkaitan dengan pemilu 2024 adalah
Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, dalam rangka pelaksanaan tahapan pencalonan ini, KPU diamanati oleh Undang-Undang 7 ini untuk membentuk regulasi atau peraturan di bawahnya, yaitu berupa peraturan KPU. Nah, dalam konteks penyelenggaraan tahapan ini, regulasi yang digunakan adalah PKPU 10 tahun 2023 sebagai landasan hukumnya untuk teman-teman KPU melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pencalonan legislatif ini. Oke, penting dasar hukum jelas dan pelaksanaannya juga telah di. Karena apa, Mas Enji? Jadi kalau kita bicara pemilu yang demokrasi itu sering dikenal dengan predictable prosedur, but unpredictable result. Jadi pemilu demokratis itu adalah ketentuannya, kepastian prosedur ada, tetapi untuk hasilnya itu tidak bisa diprediksi. Betul sekali. Ya. Itu kalau kemudian hasil bisa diprediksi, artinya bahwa pemilu tidak demokratis. Betul. Kalau bisa diprediksi, nggak usah ada pemilu. Iya. Gitu. Berarti memang pemilu itu unpredictable begitu ya. Nah, apa saja persiapan-persiapan Pak Roni yang dilakukan untuk kegiatan pengawasan verifikasi ini? Iya. Dalam rangka persiapan kita dalam melakukan pengawasan verifikasi administrasi, yang pertama adalah kita membuat posko aduan masyarakat. Jadi masyarakat bisa mengadukan hal-hal yang berkaitan dengan pencalonan, baik itu mengenai ijazah seseorang atau kemudian hal-hal yang sekiranya ada tanggapan dari masyarakat, kita membuka posko aduan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melakukan pencegahan. Karena apa? Paradigma kita sekarang adalah pencegahan terlebih dahulu daripada pendidikan. Kita mengutamakan pencegahan. Jadi sebelum terjadi hal-hal yang sekiranya terjadi sengketa ataupun pelanggaran, maka sebisa mungkin kita melakukan pencegahan. Yang ketiga maksudnya kita juga berkomunikasi kepada LO partai politik peserta pemilu dalam rangka bagaimana dia mempersiapkan terkait dengan dokumen-dokumen atau kemudian hal-hal yang menjadi persyaratan dari pencalonan tersebut. Nah, nah itu kita kan tahu ya bahwa syarat-syarat administrasi itu banyak ya. Tapi poin-poin utama yang diverifikasi itu apa saja Pak Roni? Iya, jadi memang kalau kita bicara di PKPU 10 2023 setidaknya ada 7 item dokumen administrasi yang harus dipenuhi oleh seseorang yang mengajukan sebagai caleg ini. Tetapi fokusnya adalah berkaitan yang kemarin kita lakukan adalah terkait dengan ijazah. Jadi sempat kemarin tanggal 21-22 kita juga melakukan pengawasan klarifikasi terhadap dokumen yang dianggap masih meragukan. Lah kemarin itu yang kita sasar adalah berkaitan dengan ijazah. Nah, hasil dari kegiatan kemarin apa saja? Hasil verifikasinya? Iya. Jadi hasil kemarin itu kita bagi 3 tim karena teman-teman KPU juga membagi tim dalam melakukan klarifikasi ini. Nah, hasil yang kita terima dari tim tersebut itu ada yang memang terkait dengan ijazah itu betul-betul absah, betul-betul sah. Artinya legal formalnya juga ada, kita juga datang ke tempat sekolah itu berada. Ada juga yang masih diragukan dalam konteks misalnya legalisir, seharusnya yang berwenang itu adalah legalisir yang pihak yang berwenang, tetapi dilegalisir oleh instansi yang tidak berwenang. Jadi tetap pada saat ini kita nyatakan bahwa dokumen-dokumen yang tadi itu yang seharusnya itu dipenuhi, ternyata ada hal-hal yang belum dipenuhi. Sekarang kita nyatakan oleh teman-teman KPU itu belum memenuhi syarat. Ini saya juga mendapatkan data ya dari Bawaslu ya, hasil pengawasan verifikasi administrasi ya, adanya daftar ganda, adanya kesamaan NIK, adanya salah upload dan sebagainya. Ini selanjutnya ini akan ada tindakan apa dari KPU atau Bawaslu? Ya. Jadi setelah pelaksanaan verifikasi administrasi ini, nanti teman-teman KPU membuat berita acara terkait dengan hasil vermin ini. Hasil vermin ini berupa rapot. Jadi nanti ada semacam rapot yang diberikan kepada masing-masing partai politik berkaitan dengan item-item apa saja yang memenuhi syarat, yang belum memenuhi syarat nanti diberikan. Nah, kemudian teman-teman partai politik ini membaca rapot itu. Jadi kalau yang memenuhi syarat berarti tidak perlu diperbaiki, tetapi kalau belum memenuhi syarat
harus diperbaiki. Masuk ke tahap perbaikan. Iya, ada nanti ada verifikasi, ada istilahnya vermin perbaikan. Oke. Kalau kita bicara soal ini ya, verifikasi ya. Tentu saja kita tahu plus minus ya. Verifikasi itu adalah kegiatan untuk mencocokkan, untuk kita lebih teliti dalam hal melihat dokumen-dokumen ya. Nah, kalau menurut Pak Roni nih, apa saja kelemahan dalam prosedur tersebut ini, Pak Roni? Jadi begini, jadi karena memang dalam pemilu 2024 ini tidak sama dengan 2019. Jadi kalau dulu pada saat saya masih menjabat di KPU itu, jadi dokumen selain disipol secara soft file, teman-teman peserta pemilu itu juga memberikan hard copy-nya. Jadi juga mengantar hard copy-nya kepada di KPU. Tetapi sekarang ini kan teman-teman peserta pemilu itu hanya soft file melalui sipol saja, tidak membawa hard copy-nya. Inilah kelemahannya. Kalau kemudian di tingkat pengawasan yang dulu itu kita bisa membaca secara detail terkait dengan dokumen yang diberikan karena hard copy-nya, tapi sekarang ini meskipun kita diberikan keleluasan untuk melihat di sipol itu, tapi karena sekali lagi short file dengan hard copy kan akan berbeda ketika kita dalam mengawasinya. Betul. Jadi kelemahannya selain bahwa tidak adanya hard copy, kita juga istilahnya dalam pengawasan itu kurang maksimal. Oke. Nah, kalau gitu langkah apa yang digunakan Bawaslu untuk istilahnya mengatasi kelemahan itu gitu? Ya. Dalam rangka mengatasi kelemahan tersebut, karena kita harus pengawasan melekat, maka kita harus sedetail mungkin dalam membaca soft copy yang ada di teman-teman KPU. Jadi kita harus melakukan pengawasan melekat agar hal-hal yang sekiranya menjadi pelanggaran ataupun nanti kerana sengketa bisa kita atasi sebelumnya. Oke. Nah, dalam regulasi ini apakah sama ya? Saya itu mengutip yang pemilu 2014 ya. Poin-poin seperti terlibat masalah hukum, penggunaan narkoba, masih menjabat pejabat publik, ada juga pemalsuan ijazah. Poin-poin itu apakah masih sama diverifikasinya untuk yang aturan yang sekarang? Iya, jadi gini. Karena pemilu 2019 dan 2024 adalah landasan hukumnya itu masih sama, yaitu Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi terkait dengan item-item itu masih sama. Jadi keterlibatan misalkan narapidana, bagaimana aturan mainnya, kemudian bagaimana kalau beliaunya masih menjabat menjadi ASN dan seterusnya, atau menjadi perangkat desa atau kepala desa, itu ada aturan-aturan sendiri terkait dengan hal itu. Oh, Pak, memang masih sama ya poin-poin tersebut ya. Nah, kita flashback sebentar nih Pak Roni ya. Kita tahu pemilu dalam sejarah yang paling meriah dan menguras tenaga kita adalah pemilu 2014 ya. Kalau saya melihat data nih pada proses verifikasi ya, Bacalek ini ya, secara nasional itu ada lebih dari 60 kasus nih, seperti terlibat masalah hukum, penggunaan narkoba, masih menjabat pejabat publik, bahkan ada pemalsuan ijazah. Kalau di Demak ini secara khusus selama ini seperti apa? Jadi gini, tadi Mas Enji katakan bahwa pemilu tahun 2024 sangat menguras energi. Sebenarnya kalau kita lihat 2014 2024 ya. 2014 kemarin kan yang paling ibaratnya 2019 apa 2014 berarti yang kemarinnya lagi ya. Kemarinnya lagi. Jadi kalau kita bicara pemilu yang paling menguras tenaga atau menguras istilahnya banyak beban terkait dengan pelaksanaannya, sebenarnya kita di sejarah pemilu kita di tahun 1955 itu kita juga melaksanakan dalam 1 tahun itu 2 kali pemilu. Di tahun 1955 itu di bulan September dan bulan Desember. Nah, kalau bicara terkait dengan itu, tadi dikatakan gimana Pak? Ada pada proses verifikasi ditemukan lebih dari 60 kasus yang masalahnya masih yang melanggar. Kalau di Demak gitu. Gimana ya? Nah, kalau di Demak bagaimana? Jadi gini, sementara terkait dengan pelaksanaan vermin ini belum kita temukan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi masih landai-landai saja. Jadi hanya sebatas kekurangan dokumen persyaratan yang
disampaikan oleh teman-teman partai politik kepada KPU. Jadi karena ada ranah untuk perbaikan, jadi mungkin mereka akan istilahnya all out nanti di perbaikannya. Jadi kalau soal terkait dengan tadi penggunaan narkoba, kemudian jabatan-jabatan tertentu yang harus mengundurkan diri, sekiranya itu masih landai-landai saja. Masih landai ya. Di dalam sejarah kemarin-kemarin juga tidak ada ya. Ya, jadi kalau kita lihat kemarin-kemarin itu belum ada terkait dengan itu. Memang kalau kita lihat hasil pengawasan Fermin juga masih standar ya. Kesalahan-kesalahan upload, terus ada kesamaan NIK yang nanti juga bisa diurus di Dukcapil dan lain sebagainya. Nah, jika kasusnya misalnya katakanlah pemalsuan ijazah Pak Roni ya, tindakan dari penyelenggara itu apa? Bawaslu atau KPU lah? Jadi begini, jadi di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu memang diberikan kewenangan terkait dengan KPU. Ketika teman-teman KPU nanti menemukan terkait dengan pemalsuan dokumen, bukan hanya ijazah ya, pemalsuan dokumen, maka teman-teman KPU di dalam Undang-Undang 7 itu dikatakan bisa berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Jadi kalau kita merujuk dari Undang-Undang 7 memang kewenangan daripada teman-teman KPU. Karena menurut saya itu sudah namanya sudah memalsukan ya. Iya, apakah nanti ada etika tidak baik lah ya. Apakah nanti prosesnya akan dilihat dulu karena ijazahnya hilang atau memang sudah ini paripurna, wah ini sudah memalsukan gitu. Jadi gini, itu biasanya muncul ketika kemudian ada pemalsuan dokumen itu adalah tanggapan dari masyarakat. Jadi kalau kemudian teman-teman KPU ketika Fermin itu hanya sebatas memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat, hanya sebatas itu, bukan masuk ke ranah apa ini pemalsuan atau tidak. Nanti biasanya ada ruang terkait dengan itu, yaitu tanggapan masyarakat. Nah, masyarakat bisa mengatakan bahwa si A ini dokumennya palsu, baik mengenai ijazahnya ataukah kemudian surat keterangan narkobanya palsu atau tidak dan seterusnya, itu adalah ranah daripada tanggapan masyarakat. Lah teman-teman KPU biasanya itu ranahnya hanya Fermin terkait dengan oh ini memenuhi syarat, oh ini tidak memenuhi syarat, oh ini belum memenuhi syarat. Jadi benar ya, misalkan di undang-undang itu verifikasi yang dilakukan hanya sebatas menerima dan memeriksa kelengkapan, tidak sampai meneliti keaslian atau kejanggalan gitu. Iya. Jadi kalau kemudian teman-teman KPU dalam rangka Fermin ini mengetahui terkait dengan kejanggalan itu, maka diklarifikasi pada pihak-pihak yang berwenang. Nah, ketika ternyata bahwa betul itu ada kejanggalan, maka yang dilakukan oleh teman-teman KPU itu sebatas memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat. Itu Nah, Mitra Suara Kota Wali, semakin menarik perbincangan kita dengan Pak Roni dari Bawaslu ini ya. Kita akan lebih dalam mengulik soal verifikasi dan segala tentang pemeriksaan begitu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Nah, kita tadi sudah membahas soal banyak hal, soal verifikasi ya. Ini ya, selanjutnya Pak Roni yang ingin saya tanyakan adalah soal setelah fase ini terlewati tahap ini, akan ada pada porsinya itu tanggapan masyarakat ya. Nah, itu tanggapan masyarakat waktunya berapa lama, dan terus setelah ada tanggapan masuk tindakannya seperti apa? Jadi begini Mas Endi. Jadi tanggapan masyarakat itu batas waktunya itu sampai pada saat penetapan daftar, sebelum daftar calon tetap. Tetapi meskipun sudah ditetapkan, kalau ada tanggapan itu nanti juga akan ditindaklanjuti. Nah, sekarang ini kan masanya adalah Fermin selesai tanggal 23 Juni hari ini. Pasca itu nanti ada yang namanya pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon. Jadi ketika kemudian teman-teman partai politik menerima raportnya, apakah raportnya merah atau hijau, nah kalau yang merah itu harus diperbaiki. Nah, diberikan durasi waktu yaitu tanggal 26 Juni sampai 9 Juli untuk mengajukan dokumen perbaikan tersebut. Nanti setelah itu teman-teman KPU akan melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan di tanggal 10 Juli sampai dengan 6 Agustus. Jadi ada klarifikasi gitu ya dari Bacalek gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah begini, Pak Roni ya. Bawaslu ini kan menjadi salah satu
dari aktor kuat lah ya dalam pemilu karena sebagai pengawas. Nah, karena tadi prinsipnya adalah tanggapan masyarakat diberi setelah ada nama-nama masuk tadi, terus pada prinsipnya kapanpun akan diterima ketika ada tanggapan masyarakat ya. Nah, ketika menerima laporan dari masyarakat dan setelah diteliti ditemukan masalah, maka bisakah Bawaslu itu memberikan keputusan final yang sifatnya mengikat semua pihak, Pak Roni? Jadi begini, karena ini prosesnya adalah dalam rangka pencalonan itu adalah goalnya adalah penetapan daftar calon tetap. Jadi kalau pada ada laporan terkait dengan persoalan-persoalan terutama pemalsuan dokumen dan seterusnya, ketika kita menerima laporan itu kemudian kita istilahnya analisis terkait dengan laporan itu, apakah kemudian laporan itu masuk dalam pelanggaran ataukah masuk dalam sengketa. Nah, kemudian terkait dengan hal itu di Bawaslu ada mekanisme rapat pleno ketika kemudian kita apakah kemudian kita menindaklanjuti terkait dengan laporan ini atau tidak. Ada proses yang namanya pleno. Berlima ini akan kita pleno. Dan kemudian kita akan menentukan langkah-langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita eksekusi terkait dengan hal tersebut. Oke. Nah, kalau kita bicara soal verifikasi yang dilakukan oleh teman-teman KPU nih, Pak Roni ya. Tadi kan kita sudah bahas bahwa tugas KPU itu dalam verifikasi adalah menerima dan juga memeriksa kelengkapan gitu ya. Kalau hanya sebatas itu, apakah tidak nanggung, Pak Roni? Kalau verifikasi harusnya lebih didetailkan lagi agar benar-benar hasilnya itu juga oke gitu. Jadi begini, berkaitan dengan tahapan pencalonan ini adalah output yang dihasilkan oleh teman-teman KPU adalah berupa keputusan. Nah, keputusan itu terakhir adalah pada saat nanti penetapan daftar calon tetap, nanti berupa keputusan. Nah, ketika kemudian keputusan ini dianggap oleh teman-teman partai politik ada yang merasa dirugikan atau istilahnya dengan dirugikan dengan adanya keputusan oleh teman-teman KPU, maka teman-teman partai politik ini bisa mengajukan sengketa kepada Bawaslu Kabupaten. Dalam ini kalau kita konteksnya bicara di tingkat kabupaten, semacam itu, Mas. Nah, ketika verifikasi ini sudah terlewat, pemilu sudah dilaksanakan, Bacalek sudah hampir menjabat lah ya, pelantikan begitulah. Setelah itu ditemukan adanya misalnya ijazah palsu atau dokumen yang ditemukan bahwa ini tidak asli. Itu langkah selanjutnya bagaimana itu, Pak? Iya. Jadi contoh misalkan ternyata salah satu caleg ini kemudian jadi dan ternyata ada proses hukum yang meliputi dianya. Nah, ketika kemudian dilakukan istilahnya penyelidikan, kemudian penanganan terkait dengan kasus misalkan pemalsuan dokumen tadi, ternyata kalau memang dia melakukan hal tersebut dan oleh pengadilan sudah diputus secara ingkrah, maka meskipun dia terpilih itu bisa dibatalkan. Berarti lewat pengadilan ya? Iya. Jadi kita tetap menggunakan pengadilan sebagai pintu untuk terkait dengan keputusan apakah kemudian si A ini melanggar atau melakukan tindak pidana. Jadi keputusan hakim yang ingkrah itulah yang menjadi sebagai kunci masuk untuk untuk bisa menganulir atau membatalkan daripada calon terpilih ini. Berarti tidak lewat KPU atau pihak Bawaslu ya? Tidak. Jadi kalau kemudian ada keputusan secara ingkrah, kemudian teman-teman KPU akan melanjutkan atau melaksanakan daripada keputusan pengadilan tersebut. Berarti ini namanya kecolongan dong, Pak Roni. Karena sudah jadi, ternyata yang melaporkan itu juga masyarakat. Sementara verifikasi dilakukan oleh KPU, pengawasan juga dilakukan oleh Bawaslu. Berarti ini kecolongan yang kalau melihat ada kasus seperti ini gimana, Pak Roni? Ya, bisa jadi memang kecolongan, bisa jadi juga tidak. Karena proses hukum terkait dengan
hal tersebut itu membutuhkan waktu lama. Padahal tahapan tidak boleh berhenti. Jadi tahapan jalan terus, kemudian proses itu sebelum ada keputusan pengadilan yang ingkrah, maka KPU tidak bisa menganulir atau mengeksekusi terkait dengan hal tersebut. Oke, betul. Nah, berarti peran masyarakat ini penting ya Pak Roni ya? Sangat penting. Karena kalau kita melihat kasus yang sudah ada, teman-teman bisa googling ya kasus-kasus yang ada ketika ditemukan dokumen pemalsuan dokumen terkait Bacalek ini, yang melaporkan pasti masyarakat. Begitu. Lebih ke masyarakat, karena sekali lagi teman-teman KPU dalam verifikasi itu hanya sebatas istilahnya jarang sekali mengeksplor terkait dengan ini pemalsuan, tidak hanya sebatas memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, sudah clear semacam itu. Berarti nanti memang dikembalikan kepada masyarakat ya, gitu ya. Nah, sebenarnya potensi kecolongan ini seberapa besar Pak Roni? Melihat sistem kita, prosedur kita yang telah didesain sedemikian rupa. Kalau saya melihat itu sangat kecil kita kecolongan semacam ini, karena verifikasi dilakukan secara bertahap, secara berjenjang, kemudian ada yang namanya tanggapan masyarakat. Jadi kalau kita menemukan keraguan terkait dengan dokumen tersebut, kita lakukan klarifikasi di tempat atau instansi yang berwenang. Jadi kalau soal itu saya melihat itu sangat kecil kalau terkait dengan kecolongannya itu. Kita kan tadi telah membahas juga bahwa yang kita utamakan adalah pencegahan ya. Nah, langkah antisipasinya ini apa untuk agar tidak kecolongan? Jadi begini, setiap tahapan kita itu Bawaslu itu melakukan imbauan baik terhadap KPU maupun peserta pemilu. Jadi misalkan misalkan ini mau masuk dalam tahapan pengajuan perbaikan dokumen. Ini nanti kita akan memberikan surat kepada KPU dan peserta pemilu. Jadi supaya dalam rangka untuk pengajuan itu jangan sampai terjadi misalkan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan teman-teman partai politik. Kalau berkaitan dengan KPU, maka kita mengimbau bahwa teman-teman KPU nanti dalam melakukan vermin itu harus betul-betul sesuai dengan regulasi yang ada. Sinkron apa tidak itu Pak Roni dengan langkah preventif yang dilakukan Bawaslu dan KPU itu agar mengawal ini agar tidak kecolongan? Jadi karena kita sama-sama adalah tujuan kita adalah bagaimana pemilu berjalan dengan integritas. Misalnya apa yang kita imbaukan kepada teman-teman KPU itu, teman-teman KPU selalu mengiyakan dan istilahnya tetap menjaga jalin komunikasi dengan baik. Nah kalau kita melihat ini kan hari demi hari semakin dekat ya Pak Roni ya, ke 2024. Sudah banyak isu fakta yang seperti bola liar di medsos gitu loh. Nah, sebenarnya kewajiban atau tugas siapa Pak Roni ketika ada isu-isu yang menyangkut pemilu bla 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 itu untuk mengcounter itu di medsos atau mengklarifikasi, itu kewajiban siapa? Jadi begini, kalau kita bicara Undang-Undang 7 tahun 2017 yang namanya penyelenggara pemilu itu ada 3 institusi. Yang pertama adalah KPU sebagai pelaksana teknis, kemudian Bawaslu sebagai pengawas, dan ada DKPP sebagai pengawal kode etik. Nah, kalau kita bicara terkait dengan isu-isu semacam itu, sebenarnya kita dan Bawaslu dan KPU itu semuanya bertanggung jawab terhadap itu. Maka kedua institusi ini, KPU dan Bawaslu, maka sering melakukan yang namanya sosialisasi, kemudian himbauan. Kalau di tempat kami ada himbauan, kemudian ada semacam pemberitahuan. Jadi paling tidak itu 2 institusi ini, KPU dan Bawaslu, itu bertanggung jawab hal tersebut. Jadi kalau ada masalah-masalah semacam itu, kemudian kita lakukan, kalau memang menuju ke kita, maka kita akan menjawab dengan sesuai dengan regulasi yang ada. Memang sesuai kalau ini memang di bawah tugas Bawaslu, berarti Bawaslu akan bertindak begitu ya. Dan KPU ya KPU gitu. Nah, kalau kita lihat hari ini di medsos juga sudah ramai nih soal capres tentu saja dan lain sebagainya. Tapi kalau dinamika di Demak ini seperti apa di medsos ini? Iya, memang kalau kita bicara terkait dengan keseksian terkait dengan pencalonan legislatif dan presiden itu lebih seksi
pencalonan presiden dan wakil Betul. presiden ya. Kalau di Demak ini karena ranahnya daerah, jadi meskipun ada semacam gejolak-gejolak ya saya kira tidak sebegitu hebat sehingga masih landai-landai saja, Mas. Oke. Kampanye kapan Pak Roni dilakukan ini? Kampanye itu Masa kampanye 3 hari sejak ditetapkan sampai masa tenang. bulan apa nih kira-kira? Berarti kalau sekitar bulan Novemberan ya. November ya? Jadi 75 hari kalau nggak salah itu kampanye yang akan dilaksanakan pada pemilu tahun 2024 ini. Ada istilah nyolong start kampanye. Itu kalau dalam perspektif Bawaslu bagaimana? Jadi gini, jadi kampanye itu kan sudah ditetapkan jadwalnya. Kalau kemudian peserta pemilu, baik ini pasangan calon ataupun partai politik, dalam hal ini adalah caleg-calegnya, jadi kalau melakukan kampanye sebelum jadwal yang ditentukan, itu berarti kan dia mencuri serta. Tapi ini seringkali bahwa terkait dengan kampanye sebelum jadwalnya itu sering diartikan bahwa itu bukan kampanye karena sosialisasi. Jadi orang kan perlu sosialisasi. Jadi sekarang ini masih kita membedakan ya, masih sulit membedakan antara sosialisasi dengan kampanye. Nah itu. Gitu. Apa parameternya kalau begitu, Pak Ron? Ini bisa disebut kampanye nih? Apakah di situ ada atribut? Apakah itu ada pernyataan secara verbal dan lain sebagainya? Jadi kampanye kalau kita lihat di regulasi adalah terkait dengan pemaparan program, visi misi, kemudian di situ juga ada unsur ajakan. Jadi besok nanti coblos saya karena saya akan bangun ini lah, itu kan kalau sudah masuk unsur itu maka itu sudah masuk kampanye. Kalau hanya sebatas sosialisasi, pasang gambar, kemudian tidak ada ajakan coblos dan seterusnya, itu masih dikatakan sosialisasi lah ya. Silaturahim rame-rame gitu. Nah, kan perlu juga jadi seorang calon kan ketika kemudian belum dikenal masyarakat kan perlu yang namanya orang kan ketika mau maju itu kan pengennya kan dia menang. Bagaimana caranya? Lah itu mungkin sebelum tahap kampanye beliau-beliau itu melakukan sosialisasi. Sepanjang itu tidak melanggar dari aturan itu oke-oke saja lah ya. Nah, sanksi yang diberikan apa Pak Roni ketika ada yang terindikasi dan ternyata sudah sudah jelas-jelas ini nyolong start kampanye, sanksinya bagaimana Pak Roni? Jadi kalau kampanye di luar jadwal itu memang termasuk pidana, tetapi kalau hanya berkaitan dengan prosedur dan tata cara terkait dengan kampanye itu masuknya ranah administrasi, yaitu ya mungkin tidak diperbolehkan ikut kampanye. Kemudian yang kedua untuk membenahi tata cara dan prosedur supaya sesuai dengan regulasi. Yang paling fatal adalah ketika melakukan kampanye itu dengan money politik itu. Kalau itu terjadi bahkan bisa didiskualifikasi. Nah ini ada pertanyaan menggelitik nih dari Bagus di Bonang ya. Kalau kampanyenya via Japri gitu, WhatsApp nyolong start kampanye, jadi dia Japri ada di kontaknya, itu gimana? Jadi itu sulit juga ya. Iya, kalau lewat Japri memang kita dalam mendeteksinya sangat susah. Jadi apakah kemudian kalau memang kita temukan semacam itu, lah itu yang beda. Kalau hanya sebatas Japri dan kita tidak menemukan, kemudian masyarakat tidak lapor, kan terkait dengan pelanggaran itu kan sumbernya ada dua, laporan dan temuan. Jadi kalau temuan itu dari hasil pengawasan kita Bawaslu dan jajarannya, jadi kita menemukan. Tapi ada satu lagi sumbernya ada laporan dari masyarakat. Di laporan itu dari warga masyarakat, ada yang melakukan kepada kita, baru kita tidak lanjuti. Jadi kalau dua hal ini kita tidak temukan, kita dari mana? Iya, kan betul. Ada screenshotannya gitu ya. Kita mungkin sebelum ke isu-isu pemilu 2024 ini banyak isu Pak Roni ya yang perlu dibahas lah. Tapi sebelum itu mungkin kita perlu garis besari. Yang perlu di zoom soal verifikasi bacalek ini apa, khususnya di Demak?
Kalau di Demak itu yang paling fokus kita itu bicara mengenai keabsahan ijazah ya di Oke. ijazah. Kalau soal yang lain-lain di Demak itu landai-landai saja. Karena di Demak ini terkait kan banyak sekali caleg-caleg itu yang berasal dari pondok pesantren. Kemudian yang ijazahnya itu persamaan, apakah sudah muadalah atau belum. Betul. Kemudian itu yang sering terjadi di Demak. Kalau yang lainnya terkait dengan misalkan narapidana, kelihatannya belum pernah ada di Demak itu. Unik juga ya, berarti caleg dari pondok pesantren yang biasanya sekolah di salaf, ini ijazahnya sudah muadalah atau belum karena madrasah gitu ya. Unik juga ya fenomena di Demak ini. Nah, Mitra Suara Kota Wali, kita tadi sudah membahas banyak hal soal verifikasi nih ya. Juga kita sudah di tarik benang merahnya ini juga yang paling penting adalah keabsahan ijazah. Kita ke pertanyaan bonus nih, Pak Roni ya. Siap, Mas. Soal isu-isu pemilu 2024. Kemarin sempat ramai pemilu terbuka, pemilu tertutup, dan ternyata sudah diputuskan pemilu terbuka pada akhirnya. Posisi Bawaslu ini ketika ada fakta yang seperti ini, apalagi ibaratnya kan ada yang menggugat untuk pemilu tertutup, ada yang tetap pemilu terbuka gitu. Nah, posisi Bawaslu dan KPU lah itu di mana? Jadi gini, jadi kita baik Bawaslu maupun KPU konteksnya adalah pelaksana undang-undang. Jadi sepanjang undang-undang mengamanatkan atau menginstruksikan terkait dengan sistem pemilu itu seperti apa, maka kita sami'na wa ata'na. Jadi kita tidak kapasitas dalam rangka apakah ini terbuka tertutup, itu bukan masalah kita. Ya, apapun yang terjadi, apapun undang-undang memerintahkan, itulah yang kita laksanakan. Jadi kita tidak ada istilahnya lebih enak terbuka atau lebih tertutup, tidak. Dalam konteks ini kita tetap melaksanakan undang-undang. Berarti memang jelas ya, karena undang-undang yang masih berlaku ini kita jalan pakai undang-undang santai-santai saja gitu ya. Makanya kemarin banyak juga yang bertanya, ini Bawaslu gimana, KPU bagaimana sebagai penyelenggara. Nah, ini jawabannya Mitra Suara Kota Wali ya. Jadi selagi undang-undangnya itu mengamanatkan A, ya sudah penyelenggara A gitu. Gitu. Sebelum ada keputusan yang ingkrah dari pengadilan begitu. Nah, yang kedua adalah caleg dua partai. Itu rame dan ya sedikit konyol ya. Ada salah satu tokoh lah ya yang bukan diisukan, dibicarakan soal dia caleg dari dua partai nih, yang meskipun pada akhirnya dia akan milih satu. Nah, itu tanggapan Pak Roni gimana itu? Jadi begini, jadi memang sekarang kan dalam rangka pengajuan itu kan melalui Sipol. Sipol itu kan ada yang namanya operator, ya kan. Jadi operator ini hanya pelaksana. Jadi mungkin saja. Jadi kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di dalam internal dari teman-teman partai politik yang ternyata ada bacaleknya yang ternyata dicalonkan oleh partai lain. Jadi karena memang di undang-undang itu calon itu hanya bisa diajukan oleh satu partai ya. Jadi ini mungkin ya sekali lagi mungkin salah input human atau error bisa jadi. Yang jelas bahwa kalau itu kemauan pribadi seorang, saya kira tidak mungkin. Itu hanya karena kemudian partai-partai yang mengklaim atau kemudian salah satu partai tidak mengkonfirmasi terkait dengan si A ini untuk diajukan di partainya. Jadi mungkin itu. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau dari pribadi seorang itu untuk nyalon di dua partai itu tidak mungkin ya. Pasti ada salah satu partai yang tidak mengkonfirmasi terkait dengan pencalonannya. Pada akhirnya dia memilih satu gitu. Nah, ini di lingkungan teman-teman KPU dan Bawaslu ini menjadi apa? Apakah sebuah kok bisa gitu? Apakah sebuah candaan saja atau bagaimana? Kalau kita bicaranya konteks regulasi, yang mungkin ini salah input atau kemudian ini ada human error. Jadi kita tidak bicara mengenai ini salah siapa dan yang benar siapa, tidak. Kita hanya husnudon aja bahwa itu adalah
human error terkait dengan penguploadan dan seterusnya. Oke, isu terakhir nih, ini isu sekaligus fakta ya, karena ini juga parameternya kurang sulit lah untuk dengan black campaign, kampanye hitam di medsos tentu saja ini kan tidak terkontrol, Pak Roni. Nah, apakah sudah ada misalnya Bawaslu Cyber atau KPU Cyber yang menangani itu ya? Karena ini cukup sulit dan menjadi suasana pemilu kita tuh jadi keruh gitu. Nah, itu bagaimana? Jadi begini Mas, kalau kita bicara black campaign itu ada satu hal yang perlu kita ketahui juga, ada negatif campaign. Jadi negatif campaign dengan black campaign itu berbeda. Jadi kalau negatif campaign itu boleh malah. Tapi kalau black campaign itu tidak boleh, karena kalau black campaign itu biasanya unsurnya fitnah. Betul. Jadi black campaign itu adalah kampanye yang diutarakan oleh orang lain atau calon lain, tapi biasanya lebih ke unsur fitnah. Tetapi kalau negatif campaign itu biasanya itu memang terjadi. Tapi kemudian ini istilahnya di-move-kan kepada khalayak ramai. Jadi kalau negatif campaign itu boleh, tetapi kalau black campaign tidak boleh. Kalau contoh negatif campaign ini? Contoh misalkan ya, kebijakan terkait dengan misalkan BLT, misalkan ada BLT, ternyata tidak sesuai dengan sasaran yang kemudian fakta-fakta itu diungkapkan. Diungkapkan di publik ya. Di publik. Ini contoh ini enggak pas ini. Betul. BLT ini tidak sesuai dengan itu boleh. Karena apa? Betul-betul jadi fakta. Kalau black campaign biasanya menfitnah, menyerang ke pribadi biasanya itu. Kalau negatif campaign itu biasanya ke kebijakan. Kalau black campaign itu biasanya menyerang ke pribadi. Nah, kita sepertinya belum sampai bisa menangani itu ya Pak Roni ya, untuk black campaign ini yang terjadi di medsos ya. Iya, nah, kita pernah bersama sudah pernah kita komunikasi dengan pihak kepolisian terkait dengan hal tersebut. Jadi nanti kita akan berkoordinasi dan berkomunikasi, bahkan bekerjasama terkait dengan siber yang dipunyai oleh kepolisian dalam rangka untuk mengawal itu. Karena sulit juga ya soal itu ya. Tidak, kita perlu teknologi dan perlu keahlian juga untuk istilahnya ya, untuk mencari, untuk menggali dan lain sebagainya. Ini juga kan ada yang namanya di tempat kami ada Sitra Gakumdu. Sitra Gakumdu itu kan anggotanya kan dari Bawaslu, dari Kejaksaan dan Kepolisian. Kita sudah mulai bicarakan terkait dengan itu, dengan siber yang dipunyai oleh kepolisian itu nanti yang kita akan gunakan seperti itu. Terima kasih Pak Roni penjelasannya soal isu-isu yang menarik ya, soal pemilu ini, dan mungkin ke depan akan banyak lagi nih isu-isu yang keluar ya, karena lucu juga kalau kita mengamati dari progres tahapan pemilu, apalagi yang nasional ya, caleg nasional. Nah, Mitra Suara Kota Wali, terima kasih Anda telah bersama kami ya. Tapi sebelum itu, closing statement hari ini Pak Roni. Ya Mas Enzi, perlu kami sampaikan, jadi pada masa sekarang ini adalah akan masuk pada pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, yaitu di tanggal 26 Juni sampai 9 Juli. Nah, pada saat sebelum itu Bawaslu akan menyampaikan himbauan pertama kepada KPU dalam rangka untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Yang kedua, ini kami sampaikan kepada teman-teman partai politik dalam rangka untuk mengajukan perbaikan dokumen supaya betul-betul disiapkan dengan baik dan jangan sampai menunda-menunda sehingga mepet waktunya, supaya apa, ketika kemudian terjadi hal-hal yang misalkan kurang atau apa, bisa diantisipasi sebelum hari itu. Saya kira itu Mas Enji. Dan terakhir, masyarakat juga perlu kami sampaikan bahwa karena kami Bawaslu dan jajarannya tidak bisa menjangkau ke seluruh pelosok terkait dengan personal, maka kami berharap partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu 2024
agar berjalan secara integritas dan demokratis. Oke, terima kasih Pak Roni sudah berkenan hadir untuk diskusi dan sharing di Radio Suara Kota Wali. Ya. Semoga kita bisa jumpa dengan tema-tema berikutnya. Siap Mas Enji. Oke, Mitra Suara Kota Wali, terima kasih juga telah bersama podcast bersama Bawaslu ini. Jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada program-program acara Radio Suara Kota Wali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.